Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga seluruh anak didik ibu dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, ibu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Sebelum ibu menjelaskan materi teks eksplanasi, terlebih dahulu ibu akan menyampaikan beberapa hal, antara lain kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan terakhir penilaian. Baiklah anak-anak, seperti janji ibu tadi, ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Pada awal video, ibu sudah memberikan gambaran mengenai teks eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena alam. Ada banyak fenomena alam, antara lain gunung meletus, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Tidak hanya fenomena alam, teks eksplanasi juga dapat berisi fenomena lainnya seperti fenomena sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi, teks eksplanasi ialah teks yang berisi tentang proses terjadinya fenomena, baik alam, sosial, budaya, maupun fenomena lainnya. Tujuannya agar pembaca dapat memahami latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi terdiri dari fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat yang disebut kausalitas, atau bisa juga tersusun berdasarkan urutan waktu yang disebut kronologis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi muncul atas pertanyaan bagaimana dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri tentang teks eksplanasi. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa disebut faktual. 2. Bersifat keilmuan atau ilmiah, misalnya tentang sains. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu 1. Pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Pada struktur ini biasanya berisi gambaran awal tentang fenomena yang akan disampaikan. 2. Deretan penjelas atau rangkaian kejadian. Pada bagian ini biasanya merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa. 3. Interpretasi atau ulasan. Biasanya pada struktur ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas fenomena yang dijelaskan. Terakhir, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Antara lain, 1. Menggunakan banyak kata yang bersifat denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. 2. Menggunakan konjungsi kausalitas, misalnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. 3. Menggunakan konjungsi kronologis, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata ganti benda. 5. Menggunakan banyak kata kerja pasif. 6. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik. Baiklah anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan ibu tentang teks eksplanasi. Setelah mendengar penjelasan ibu tadi, mari sama-sama kita saksikan dulu tayangan video fenomena alam berikut ini. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadi
terjadinya tsunami adalah pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Anak-anak, jadi dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, baik alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Teks eksplanasi muncul dari pertanyaan bagaimana dan mengapa sebuah fenomena terjadi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri faktual dan ilmiah. Adapun strukturnya antara lain pernyataan umum, deretan tegas, dan interpretasi. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.